Nama saya Diaskita Cahyani Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP pidana di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR JO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Ada 3 golongan Hindia Belanda. Yang pertama ada golongan Eropa, berlakunya hukum barat. Yang kedua ada golongan timur asing, berlakunya hukum barat. Golongan timur asing ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Tionghoa, itu terdiri dari Cina, Jepang, Korea, dan kemudian ada timur jauh, yaitu ada Arab, Pakistan, India. Dan yang ketiga adalah golongan Bumi Putra, berlakunya hukum adat, yaitu orang asli Indonesia. Alasan diadakannya pembaruan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bahwa Indonesia harus mempunyai KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan dari bangsa itu sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dalam artian seolah-olah Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan peraturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Misalnya, budaya kolonial, yaitu ada nilai sosiologis. Di kolonial itu dikenal dengan individualisme, sedangkan di Indonesia budayanya itu gotong royong. Nilai agamanya, kolonial itu sebenarnya Katolik, sedangkan Indonesia agamanya mayoritas Islam. Contohnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sejak tahun 1896 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Alasan praksis. Banyak sarjana Indonesia yang tidak memahami atau tidak mengerti bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadinya terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Seharusnya Indonesia mempunyai KUHP dalam bahasa Indonesia. Keempat, alasan adaptif. Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas-asas dan nilai-nilai tersebut ke dalam KUHP yang berlaku. Asas universal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada umum dan yang kedua ada khusus. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkoba, dan asas pembajakan udara. Cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan suatu perbuatan pidana, penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. 2. Yaitu dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana, yaitu memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibatnya, undang-undang ini tidak ada orang yang mau melakukan transaksi melalui cek karena takut dipidana. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana karena perkembangan masyarakat.
Nah, perkembangan masyarakat ini pula yang tadinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana kembali. Jadi pada rekriminalisasi ini terjadi bolak-balik. Awalnya ada delik, tidak ada delik, menjadi ada delik. Yang tadinya tidak dapat dipidana, dan tidak dapat dipidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat dipidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih mungkin untuk digantikan dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Contohnya, perusahaan yang dicabut izinnya. Kelima, ada mitigating, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatannya dikenakan sanksi yang berat menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.